Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Asqal Atqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Ahmad ya Habibi. Assalamu alaik Toha ya Tabibi. Assalamu alaik Ahmad ya Habibi. Assalamu alaik Toha ya Tabibi. Assalamu alaik ya miski wa tibi. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Apa kabar Anda pada malam hari ini? Selamat jumpa kembali di Polemik. Jika biasanya Polemik merupakan sidang istimewa, tapi khusus malam hari ini merupakan Polemik edisi spesial Idul Fitri. Di hari kedua Lebaran ini kami tuan rumah Polemik akan membuka diri untuk bersilaturahmi. Sudah banyak tamu kita yang akan datang pada malam hari ini, akan kami sapa. Ada Ustadz Yuke Sumeru. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Di mana? Ya. Kemudian ada Muhammad Bari Al-Fatah. Selamat malam. Bos. Ya, silakan. Lalu ada Mbak Astri Ivo. Mbak Aci. Assalamualaikum. Kemudian ada Mbak Intan Erlita. Ya, sudah ada 4 tamu kita pada malam hari ini. Masih ada yang mau datang? Oh iya. Bapak dari mana? Bapak dari mana, Pak? Emang nama saya nggak ditulis di situ? Enggak ada, Pak. Hah? Enggak ada. Aduh, udah terlanjur datang gimana ini? Ya, Polemik terbuka untuk siapa saja. Jadi saya boleh duduk di sini? Boleh. Bapak dari mana, Pak? Alhamdulillah. Bapak dari mana? Ya. Ini semua ada artis, Iya. pemain band, presenter. Ini juga artis. Bapak apa? Saya? Iya. Saya manusia biasa. Manusia biasa. Oke. Kalau Manusia ditanya saya dari mana? Saya dari rumah. dari rumah. Angpaunya Cepopong mau diminta? Mana ginding kamu? Iya. Kenapa, Cek? Punya dosa nggak sama Cepopong? Ya punya, Cek. Setiap orang juga punya dosa. Tapi kan sebaik-baik manusia itu yang mengakui dan mau minta diampuni dosanya begitu. Alhamdulillah. Duduk deh. Boleh saya duduk Boleh. sini? Iya. Terima kasih. Sana, Pak. Sana, Pak. Iya. Ya, dan Cepopong akan menyambut para tamu kita malam hari ini. Baik. Tapi sebelum ke Cepopong, ini biasanya megang palu. Ini Iya. megang apa? Makanya. Mau ngapain? Jadi enak Coba. pegang sok. Coba dicoba Sok. dulu. Bisa? Sok. Iya. Oke. Puasanya tamat ente. Amin. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat malam dan salam sejahtera. Cantik-cantik amat ini. Yang sana. Kalau yang sini? Kehula can. Ya, yang sebelah sana aduh cantiknya. Malah yang satu mah menantu sahabat Cepopong. Yang mana, Cek? Ya. Selamat malam. Iya. Kemudian yang sebelah kiri aduh gagah semua.
Kau mau iya mana tukang dangdut mah iya. Jadi selamat datang. Mari kita nanti beberapa saat kita bergembira ria, kan? Sok teruskan. Oke, ya. Kamu kembali ke sana mengawal Cepopong di sana aja, jangan di sini. Saya ke Ustadz Yuke dulu. Ya, Idul Fitri didahului oleh Ramadan. Ya. Jadi seolah-olah ada sesuatu, katakanlah hambatan karena kita harus lapar, harus bangun tengah malam untuk melakukan ibadah-ibadah, baru kemudian bergembira. Apa maknanya? maknanya itu untuk melatih kita. Hmm. Kebayang nggak kalau nggak ada Ramadan? Hmm. Lost semua, mati 2 tahun tuh. Ya, nggak ada rem-rem makan semua Iya, kan. Jadi kasih pesantren Allah. Hmm. 30 hari kita latihan nahan, ternyata kan segar kan ya. Ya, Nah, refreshing, ya. charger. Hmm. Nah, nanti kita lihat berdampak nggak ke bulan Syawal nih. Hmm. Ya, kalau orang latihannya benar ada dampak di Syawal. Kalau latihannya lama, lalu kemudian pas Idul Fitri makan banyak lagi? Itu dia tuh yang balas dendam itu yang susah itu. Iya, iya, iya. Makanya disediakan puasa Syawal. Nah, Syawalnya yang sunnah itu tanggal 2 sampai 7 Syawal. Lagi banyak-banyaknya kue, kita puasa itu baru bagus. Bagus buat siapa? Buat kita. Buat tetangga kita kagak bagus. Udah Menang. nyediain makanan kita kagak makan. Datang tapi nggak usah makan. Gak usah makan. Iya, iya. Kecuali malam hari juga menahan diri juga. Oh enggak, kalau malam boleh. Tapi jangan balas dendam. Ya, enggak boleh. Kalau balas orang dendam. puasa tahan dapat poin, begitu balas dendam 0 loh. Nol lagi. 0. Jadi begitu puasa dapat poin, balas dendam 0 lagi. Masuk Syawal jadi 0. Oke. Makanya sunahnya 3 kurma, air putih, terus kemana? Sholat. Oh, biasanya bukan. Enggak, kalau dia enggak ini. Ini 3 kurma, air putih, ada temennya banyak. Temennya kurma dulu. Iya. Begitu. Gitu. Jadi Idul Fitri itu kegembiraan. Tapi dibuat dulu satu tantangan yang sangat hebat untuk latihan. Ya. Ah, hijrah atau kesadaran diri apa yang kira-kira Allah inginkan dari manusia membuat seperti itu? Ini terutama ya, terutama yang udah expire age. Umur 40 tahun ke atas di Quran itu udah hati-hati loh. Kalau baca udah begini nih, nah itu udah hati-hati tuh ya. Iya, iya, iya. Udah mau ini, on the way, deket ya. Nah makanya disuruh bangun sepertiga malam kan. Karena ada sahur dia bangun kan. Iya. Nah nanti kalau udah bangun latihan tiap 30 hari, Syawal nggak bangun keterlaluan loh. 30 hari udah latihannya loh. Ini bangunnya karena makan apa karena mau sholat nih? Iya, iya. Karena makan biasanya. Nah, makanya sudah Rasulnya kalau bangun tuh kamu hablum minallah dulu baru makan. Baru makan. Itu kalau kita nggak makan dulu baru tidur gitu Iya. kan. Bukan sholat ya. Bicara tentang hijrah, Ya. katanya dulu Ustadz Yuke ini seorang apa? Basis. Basis. The best basis Indonesia. Oh iya, tepuk tangan dong. Katanya ada sediaan gambarnya nih. Mana nih gambar waktu jadi basis? Kayak sekarang nggak gambarnya? You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. Yang sekarang ditutup kepala begitu, rambutnya masih di situ yang panjang? Wah, Nggak bisa. dulu pertama jadi dai masih segini. Nah, terus? Pelototin orang nih gondrong begini, ternyata dengan umroh botak sendiri semuanya. Kan dibohongin saya dulu. Ah, Kata ustadznya, saya belum jadi ustadz dulu. Ente kalau tahalul botakin, didoainya 3 kali sama Rasul di Yaumul Hisab, ah. padang masyar katanya. Udah kita kan dibotakin semua nih. Sayang banget dong rambut panjang dia harus dipotong. Botakin. Ah. Si ustadznya nggak dibotakin. Kita balik, lu kok kagak dibotakin? Dia bilang. Iya. Ustaznya malah tetap gondrong ya. Enggak, dia bilang gini, yang ngedoain Rasulullah sekali juga paten, ngapain dibotakin? Sialan Iya, dong. iya, 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 iya. Langsung Oke. kita udah botak semua tuh gitu ya. Tapi ada hikmahnya Ustaz ya. Ya. Akhirnya ada hikmahnya juga. Ada kan? hikmahnya gatal. Nanti cerita tentang hijrahnya itu ya. Tapi saya ke Berry dulu. Ini lebaran kedua ya? Lebaran kedua, Lebaran kedua. Gimana rasanya? rasanya kembali menyenangkan. Heeh. Apa ya? Jadi apa ya? Jadi kayak yang tadi Ustadz bilang sih, jadi kayak
1 bulan saya recharging lagi sih. Hati, cara kontrol Iya, hati bersih, pikiran bersih segala macam. Menyenangkan sih jalannya. menyenangkan. Dan menyehatkan juga. Menyehatkan. Oke. Kalau yang lalu kan baru puasa pertama, langsung penuh 30? Yang pertama sempat bolong sekali. Bolong sekali. Kalau sekarang mudah-mudahan insya Allah sih. Insya Allah. Tiba-tiba yang tadinya makan terus tiap hari, lalu kemudian ada bulan Ramadan harus puasa, ada yang kaget dari badan atau gimana? Kalau yang sekarang sih udah enggak, soalnya kemarin-kemarin kan sempat jalanin puasa Senin Kemis tuh. Jadi udah berlatih Iya, untuk bulan ini. Jadi udah terbiasa dilatih tiap minggu 2 kali ya. Yes, ya. Kalau Cepopong ini apa puasanya? Apa? Puasa Daud dia. Puasa hari dina bulan puasa mah nyantu puasa Nah, iya, dah. sehari di lainnya. Sehari puasa sehari enggak. Itu kayak dia aja. Puasa Daud. Itu namanya teratur. 2 hari Ini makan sehari kita Belum, udah belum cerita aja Cece puasa Daudnya. begini ya. Memang di negara kita itu unik ya. Yang disebut hari raya Idul Fitri di kita sangat berbeda dengan di Arabnya sendiri. Kalau di Arab itu ya kan setelah puasa dan sebagainya kemudian sholat Id Ya. di masjid ya sudah. Nah, kalau di kita kan lain karena ini budaya. Ya. Jadi mix kan antara kewajiban itu puasa, endingnya di kita mah unik, Iya. ya, yaitu saling maaf memaafkan, kemudian saling antar makanan. Kalau di kampung apalagi pernah terjadi sekali dulu waktu Cepopong masih kecil. Itu Waktu Cepopong masih kecil tahun berapa itu? Tahun 50 apa 45? ya Cepopong tepan kelahiran 38. Ya, tahun 45 udah lama. Jadi kurang lebih ke umur 7 tahun Iya, gitu ya. iya. Itu lucu itu ya. Yaitu caranya ini makanan ini antar ke sini, makan pakai rantang, Iya. pakai rantang. Nah, karena banyaknya akhirnya yang dari rantang di kita kembali ke rumah kita. muter. Muter. Iya. Mangga beli. Iya. mau Kalau ngobrol dulu lagi. ngantar makanan pakai rantang, kalau sekarang pakai Gojek. Saya ke Intan. Intan ini model, kemudian juga presenter. Sekarang jadi gini. Alhamdulillah. Ceritanya gimana itu? Ceritanya tidak direncanakan sih sebenarnya, tapi emang setelah udah ikut pengajian kebetulan sama Ustadz Yuke juga ya. Jadi akhirnya tahu bahwa memang kalau hidayah itu kan nggak bisa kita rencanakan ya. Jadi dari aku yang nggak ya boleh gitulah. dibilang begitu deh. Yang benar-benar saya Islam dari lahir, tapi ya udah saya Islam KTP ibaratnya gitu ya. Saya nggak tahu ajaran-ajarannya dengan baik gitu kan. Ini papa kamu nih mau aku panggil nih gitu minggu depan gitu kan. Jadi aku kayak lihat di sosial media sekarang kan kalau anak sekarang kan gadget banget ya gitu lah. Itu udah ada sebenarnya satu quote yang muncul di sosial media tuh bilang kalau anak perempuan gak berhijab itu nantinya akan memberatkan ayahnya di akhirat sana. Terus hari Jumatnya aku baca lagi quote seperti itu, kok dalam seminggu ini aku 2-3 kali ya mendapatkan quote yang sama gitu. Tapi aku responnya juga masih biasa aja. Tiba-tiba hari Minggu subuh papa aku meninggal tanpa sakit. Jadi habis sholat subuh meninggal. Akhirnya aku jadi mikir, oh sebelum papa aku meninggal itu aku sebenarnya cukup banyak dikasih clue sama Allah nih gini. Ini papa kamu mau aku panggil gitu kan. Dipanggil juga setelah sholat gitu. Jangan sampai kamu sebagai anaknya disuruh malah mengikat dia gitu untuk ke tempat yang lebih baik gitu kan. Jadi karena itu akhirnya aku berhijrah pelan-pelan dan tanpa juga ada rencana sama sekali. Jadi aku justru belajar agama Islam sebenarnya itu sekarang setelah ini. aku sudah menggunakan hijab. Iya, gitu ya. iya. Anak saleha, sayang banget Maya. Kalau Mbak Aci, Kalau saya tuh dulu jadi orang penting. penting. Yang penting sholat, Iya, yang penting iya. puasa, gitu. Iya, Yang iya. penting baca Al-Quran. Iya. Tapi kalau kita memang selalu berpihak kepada hukum Allah, nanti Allah akan tuntun kita kepada kajian-kajian ilmu yang mengajak kita untuk berpikir, dapat informasi yang lebih banyak. Jadi saya belajar tafhim namanya, belajar pemahaman Al-Quran. Dan di situ saya baru tahu bahwa ternyata kewajiban kita itu bukan hanya syahadat, puasa, sholat, zakat, tapi semampu kita menjalankan apa yang Allah mau. Oke. Karena ternyata perintah Allah itu segala sesuatu yang menyenangkan dan menyelamatkan pelakunya. Dan sebaliknya kalau larangan itu segala sesuatu yang membahayakan dan merugikan. Oke. Waktu itu ada rencana akan berhijab di usia 40. Begitu ceritanya Oh ya? enggak, jadi waktu itu karena saya sama suami saya sama-sama orang penting, ngajinya kan biasa kalau ibu-ibu lebih banyak tuh pengajiannya daripada pada suami gitu. Kalau suami kan 2 minggu sekali pulang kantor, kalau ustadznya pulang juga terus dia
kenapa nggak ngaji? Nggak enak. Nggak enak, emang kayak Ustadz tuh kayak combro gitu, ada yang enak, ada yang enggak gitu. Saya juga bingung. Kalau Ustadz juga lucu, enak. Tapi alhamdulillah kalau suami istri itu kan libasun ya, Ya. pakaian. Jadi kita harus saling menutupi, saling melindungi gitu. Saya bilang ternyata ada loh banyak sekali yang saya belum lakukan dan termasuk berhijab ini. Terus waktu saya bilang berhijab itu dia bilang, kenapa? Kamu kan jadi istri udah soleha lah, udah baik gitu. Nggak usah lagi pakai Udah tutup. baik bener deh buat saya Iya, gitu. iya, Tapi iya. kan kebaikan, parameter kebaikan itu kan berdasarkan Quran dan Sunnah. Terus saya bilang ini kewajiban loh, ini ada perintahnya dalam surah Al-Ahzab ayat 59 dan selama bertahun-tahun itu terus dia belum memberikan izin karena saya Itu di usia berapa itu waktu itu? usia saya sebenarnya 20-an karena saya lahir dan datang dari keluarga yang memang taat, Ya. yang memang memberikan kita informasi yang banyak, mencontohkan gitu. Tapi ya itu tadi jadi orang penting itu. Nah setelah menikah, karena saya usia muda sudah menikah, 21 tahun saya menikah, 21 tahun. karena saya jadi mahasiswi, saya kuliah di Iya. Jerman. Dan itu pun permintaan ibu saya bahwa kamu harus menikah dulu. Saya juga bingung, menikah. Kan saya masih muda, lagi lucu-lucunya pada saat itu gitu ya. Sekarang aja lucu gimana umur 21 ya? Secara karir gitu. Tapi karena kita mau kuliah di Jerman, terus akhirnya saya bilang mas suami saya kita mesti menikah dulu. Baik. Ya udah ayo gitu. Akhirnya kita menikah, kita kuliah. Jadi memang muda sekali usia suami saya 23 tahun. Nah, informasi ini kan cuma saya yang dapat. Jadi saya bagi ke suami saya itu, saya bilang ini perintah Allah, ini bukan kata ustadz, bukan pemahaman guru ngaji saya, tapi kalau di situ ada kalimat kul itu fil amr, jadi kalimat perintah. Begitulah, jadi harus saling bagi. Dan suami itu kan dia imam, mana mau dia diceramahin sama istrinya gitu. Iya. Jadi saling kasih informasi. Jadi Ini loh berbagi gini. begitu ya. Apalagi saat itu memang salah satu profesor doktor yang beliau itu belajar dengan profesor doktor ini mengatakan jilbab itu nggak wajib, jilbab itu fenomena budaya, gini begitu. Saya bilang Islam itu ya kita wajib menjalankan mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas gitu. Dan kalaupun ada sesuatu yang tidak wajib atau tidak wajib itu kita harus sendiri belajar. Baik. Jadi saya butuh waktu. Akhirnya suami saya bilang, ya udah deh, tar aja 40 tahun. Gitu. Itu tunggu 40. Dan akhirnya berjilbab Terus di usia? saya bilang, lah enggak, 30 alhamdulillah 30 saya sudah. sudah. Karena saya Jadi pulang ada- haji, terus saya doanya tuh merengek-rengek sama Allah. Ya. Terus saya juga hijrahnya bukan Oke. hanya secara pakaian, tapi secara akhlak juga yang tadinya sering ngambek jadi nggak ngambek. Alhamdulillah. Baik. Ngambeknya lebih sedikit lah gitu. Iya, tetap ada harus. Iya. Ini Mucile mau nyanyi diiringi sama Marawis. Lagu apa? Coba janjian. kalau melihat suasana seperti ini saya nggak salah datang ke sini. Ini suasananya sangat syahdu sekali. Sahdu. Bisa menimba ilmu, bisa mendapatkan nikmatnya beribadah. Bisa makan kue juga. Ini boleh dimakan. Nanti dong. Bukan pajak. Nyanyi dulu. Iya. Syahdu. Bila kamu di dekatku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu.